Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Here we go, kami jalan-jalan lagi. Selamat menonton. Ini adalah part kedua dari road trip kami ke Dieng. Sekitar pukul 3 subuh, kami sudah dijemput oleh Mas Farid, driver jeep dari Kiana Resort. Hari ini puncak Bukit Sikunir yang berjarak sekitar 10 km dari penginapan akan jadi destinasi pertama dari keseluruhan rangkaian tur ke beberapa lokasi wisata di zona 3 dataran tinggi Dieng. Sunrise-nya kan masih lama ya, tapi kenapa harus berangkat sepagi buta begini? Percaya atau tidak, jalur menuju Cikunir jadi salah satu jalur tersibuk di waktu subuh. Apalagi saat akhir pekan dan musim libur sekolah seperti sekarang ini. Lokasi parkir terdekat dari titik pendakian Sikunir tempatnya terbatas. Jadi, kalau sampai tidak kebagian, kendaraan roda 4 tidak boleh masuk. Dan kami harus berjalan kaki atau naik ojek dari gapura desa Sembungan sejauh 1 km menuju lokasi. Itu berlaku untuk pulang pergi. Sudah kebayangkan repotnya? Suhu di jalur pendakian bisa turun sampai 3 derajat. Terutama saat musim kemarau seperti sekarang. Kabut tebal bisa saja muncul, tapi semoga saja tidak ya. Ternyata di sini banyak terdapat penginapan berupa homestay, kabin, dan villa. Terlebih yang dekat di dekat Telaga Cebong. View-nya terkenal sangat cantik. Oh iya, tiket masuk seharga 15.000 per orang untuk dewasa dan tiket parkir sebesar 10.000 untuk roda 4. Melewati gerbang desa Sembungan, sudah banyak kendaraan roda 2 dan roda 4 yang menuju ke sana. Oh iya, desa Sembungan berada di 2.300-an meter di atas permukaan laut. Jadi, desa ini merupakan dataran tertinggi di Pulau Jawa dengan penduduknya yang permanen. Alhamdulillah, akhirnya kami sampai juga. Beruntung kami parkir di lokasi paling dekat dengan base camp pendakian Sikunir. Bunda. Iya. Langit atuh. Langit. Coba langit lagi. Lagi. Nggak kelihatan. Disambut udara bersuhu 9 derajat. Sampai-sampai keluar uap panas dari mulut ketika berbicara. Dari tempat kami drop off masih harus berjalan kaki kurang lebih 10 menit. Nah, bagi yang mau sarapan atau jajan jangan khawatir karena di kanan kiri jalan setapak ini banyak yang berjualan. Ada juga yang jualan kupluk, sarung tangan apabila tidak kuat dengan udara dingin Sikunir. Sensasi mendaki mulai terasa karena jalannya menanjak terus. Tapi katanya ini baru permulaan. Walau pendek, jalur Sikunir punya banyak tangga dari tanah dan batu yang bisa jadi licin sekali. Terlebih, kemarin malam sempat hujan. Jadi wajib pakai sepatu yang sesuai supaya tidak tergelincir. Kurang di atas, kurang lebih sekitar 300 meter lagi dari sini. Ada musola ya, ada toilet juga. Tapi jangan harap ada Indomaret atau Alfamart ya. Maka itu punya harus bersabar. Disinilah titik pendakian dimulai. Ini adalah anak tangga pertama. Sampai ke atas, nanti kurang lebih medannya seperti ini. Anak-anak tangga dibuat dari batu-batu yang disusun. Di sebelah kiri ada railing sebagai pengaman sekaligus pegangan tangan ketika naik. Pendakian kira-kira akan memakan waktu sekitar 30-45 menit. Ada beberapa pos peristirahatan yang dapat ditemui sepanjang jalur. Musola juga ada, toilet pun tersedia. Hanya jajanan yang tidak ada. Dengan kondisi jalan selepas hujan semalam, tentu akan menambah kesulitan. Karena itu harus hati-hati ketika melangkah. Sebelum jadi viral di kalangan wisatawan, jalur Sikunir ini dulunya hanyalah jalan setapak yang biasa digunakan oleh warga desa Sembungan untuk mencari kayu bakar atau mengembalakan ternak mereka. Baru sekitar tahun 2000-an mulai dikenal luas lewat mulut ke mulut dari para backpacker.
Sunrise di puncak Sikunir juga dinobatkan sebagai Golden Sunrise terindah se-Asia Tenggara. Mudah-mudahan kami bisa menyaksikan keindahannya pagi ini. Dan akhirnya kami sampai di atas setelah beberapa kali istirahat. Sudah ramai sekali di atas ini dan letaknya menyebar ke beberapa titik. Kami mau cari spot dulu untuk mengabadikan sunrise. Walaupun kami tidak mendapatkan golden sunrise, tapi kami cukup beruntung karena kami dapat menikmati pemandangan yang sangat cantik. Masya Allah, indahnya. Golden sunrise itu ternyata untung-untungan. Kadang ada yang beberapa kali kesini tidak dapat, malahan hanya mendapatkan kabut. Jadi ya termasuk beruntung lah. Setelah naik, PR berikutnya pasti turunnya, dan beginilah suasana turun dari Sikunir. Jalurnya dibagi dua, yang naik ada di jalur kanan dan jalur kiri hanya untuk turun, sehingga tidak akan terjadi tabrakan arus. Kalau mau dibilang terawat ya so menurut saya, tapi apakah aman? Agak rawan sebetulnya, karena di beberapa titik ada anak tangga yang batunya keluar, ada railing pengaman sekaligus pegangan tangan untuk naik yang hilang padahal di bawah langsung jurang. Semoga jadi perhatian pihak pengelola untuk memperbaikinya. Sebelum berangkat ke destinasi berikutnya, kami ingin sarapan dulu di pelataran Sikunir yang view-nya langsung menghadap Telaga Cebong. Tapi ternyata penuh, kami kurang beruntung. Jadi kita cari tempat yang kosong saja. Kami pesan soto ayam, 1 bos kecil semur kentang, teh hangat, tidak lupa gorengan. Jadi pelengkap yang sempurna bagi perut kosong di pagi hari yang dingin ini. Berikutnya kami akan menuju Curug Sikarim dan akan melewati tanjakan Sikarim yang viral karena lika-liku serta kemiringannya yang sangat ekstrim. Kalau dari arah kami nantinya tentu akan jadi turunan, tapi tetap saja tidak menghilangkan sensasi menegangkan ketika melewatinya. Rute ke sana kurang lebih 13 km, sekitar 13 menit apabila dalam kondisi lancar. Yang kuning-kuning ini ojek ini nih buat ojol. Emang khusus buat di sini tuh. Dia harus sesuai urutan. Iya, itu kan dia antri tuh. Jadi ntar dari depan maju gitu. Sesuai perkiraan, kemacetan pun terjadi oleh volume kendaraan yang akan keluar dan masuk. Alhasil saya dan anak-anak sempat tertidur. Kami tertahan lumayan lama untuk keluar dari jalur Sikunir menuju Sikarim. Untung udaranya sejuk. Bagi yang ingin menggunakan kendaraan pribadi untuk melewati jalur ini,
baik turun maupun naik juga bisa, asalkan supirnya sudah berpengalaman dan yang terpenting kondisi mobil prima terlebih bagian pengeremannya. Pertama kali saya ke Dieng, melewati jalur ini menggunakan mobil 1200 cc penggerak roda belakang dan berisi 8 orang dewasa. Sempat tidak kuat dan terpaksa penumpang harus turun semua dari mobil. Melewati tanjakan Cikari memang pemandangannya luar biasa, tapi memang ada risiko yang harus dipertimbangkan baik-baik demi keselamatan dalam perjalanan. Sebenarnya medan yang jalur ini dan biasa bukan sengaja Pak. Kami harus biarkan truk ini lewat dulu karena kata Mas Farid, ban truknya kadang tidak bisa berhenti dan terus meluncur walaupun sudah direm. Mungkin karena kondisi ban juga yang sudah botak, jadi kami mengalah saja. Rodanya pelan-pelan. Selain kemiringannya yang hampir 45 derajat, kondisi jalan dengan kontur berkerikil dan berlubang akibat dari rusaknya aspal menambah kesulitan kendaraan yang akan menanjak, dikarenakan berkurangnya traksi pada ban. Momentum pun sulit didapatkan disebabkan pengendara harus menambah kecepatan, tapi di sisi lain ada lubang-lubang di jalan menghantui ban. Semoga saja jalannya bisa diperlebar sedikit di beberapa titik dan aspalnya diperbaiki. Tentu akan menambah daya tarik bagi wisatawan yang ingin menikmati pemandangan indah tanpa takut dengan jalurnya. Sebelum sampai di Curug, driver kami, Mas Farid, menawarkan untuk berfoto-foto dulu di atas jeep dengan background air terjun Cikarim dari kejauhan. Waduh, 3 km bahaya. Apa Pak? Aman. Kalau kotor masih ada air bisa dicuci. Turun, ayo. Iya, si Putri turun. Dari mana nih, Neng? Habis fashion show. Coba lagi. Akhirnya sampai juga di wisata Curug Cikarim. Setelah perjalanan yang menegangkan di turunan Cikarim tadi,
Untuk parkir roda 4 dikenakan biaya Rp10.000. Tiket masuknya Rp15.000 per orang dewasa. Curug Cikarim adalah sebuah destinasi wisata berupa air terjun setinggi kurang lebih 90 meter sebagai objek utama. Sumber dari air terjun ini berasal dari limpahan Telaga Cebong yang tadi kita lewati, dan juga sampai dari mata air di sekitar pegunungan Bismo serta pegunungan Cikunir tentunya. Nantinya air ini akan mengalir ke Desa Mlandi yang terletak di bawah. Setelah puas dari Cikarim, kami beranjak menuju destinasi viral berikutnya, yaitu Swiss Van Java Dieng. Swiss Van Java itu sendiri adalah julukan yang diberikan karena pemandangan alam yang menawan di sekitar sini, berupa jalanan yang diapit oleh perbukitan tinggi hijau, ladang-ladang dan kebun kanan kiri jalan. Berhias kabut dengan udara sejuk menyerupai pemandangan di Swiss Eropa sana. Dari Swiss Van Java, perjalanan berlanjut ke Telaga Menjer. Rute ini akan ditempuh sejauh 13 km. Kami punya dua pilihan, mau ke telaganya atau ke area kayangan skyline di atas untuk melihat telaganya dari atas. Menuju kayangan skyline, nantinya kami akan melewati beberapa penginapan dan resto estetik seperti misalnya Ega Resto, The Haven Glamping, lalu ada Mizumi Onsen, kemudian Seroja Hill Glamping, The Lake Box, Paku Wajang Coffee and Roastery, Asmara Loka Umbrella. Di kayangan skyline juga terdapat beberapa penginapan estetik, jadi pilihannya banyak sekali di sini. Tinggal disesuaikan dengan budget dan selera. Itu dia telaganya. Telaga Menjer ini terletak di Desa Marun, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Keberadaannya sudah dikenal sejak tahun 1905. Dengan luas telaga sekitar 70 hektar atau 70.000 meter persegi, maka ini merupakan telaga terluas yang ada di kawasan Dieng dan berada pada ketinggian sekitar 1.300 mdpl, tepatnya di bawah Gunung Cikudi. Kami putuskan untuk ke skyline saja karena anak-anak kurang tertarik untuk menaiki perahu mengelilingi telaga. Mereka mau melihat telaganya dari atas. Kalau beruntung, Gunung Sindoro akan terlihat juga dari skyline. Jalan menuju kayangan skyline masih berupa konstruksi batu pecah yang dipadatkan atau makadam yang licin sewaktu dalam kondisi basah. Karena kondisi jalan yang sempit, jalan menuju dan keluar dari tempat wisata ini diatur agar mobil tidak berpapasan saat melintas. Nanti akan kami spill saat keluar dari sini karena tadi tidak sempat direkam saat datang.
Cuaca di sini pun setengah tertutup mendung, jadi sepertinya sewaktu-waktu bisa saja hujan bahkan sampai turun kabut di sini. Akhirnya skyline perlahan diselimuti kabut, ditambah rintik gerimis, suasananya jadi shadow sih, tapi kami tidak bisa kemana-mana. Pukul 2 siang kami melanjutkan perjalanan. Rencananya akan ke kebun teh Panama, tapi di sana pun turun kabut. Untuk foto-foto pun pasti akan kurang bagus. Jadi kami memutuskan langsung menuju Taman Langit. Rute ini yang biasanya dijadikan sebagai sunrise point juga karena ada beberapa titik yang masih berdekatan untuk melihat matahari terbit dan lautan awan. Ada Pintu Langit, Taman Langit, Watu Angkruk, dan Cikapuk. Anak-anak sampai tertidur dalam perjalanan menuju Gardu Pandang Tieng. Mungkin karena kelelahan dari subuh sudah mulai tur. Rute ini sejalur dengan arah kami menuju penginapan nanti. Tapi kami mau mampir ke rest area titik 0 Dieng terlebih dahulu. Sampai di Gardu Pandang Tieng, anak-anak mau foto-foto di Taman Langit. Tapi karena si kecil baru saja bangun dan masih ngantuk dan lapar, jadi hanya kakaknya saja yang masuk ke Taman Langit. Setelah ini kami akan ke Dieng Park untuk melihat sunset. Dieng Park adalah destinasi wisata terbaru di kawasan dataran tinggi Dieng yang terletak di perbukitan. Dari sini kami bisa menikmati pemandangan indah Telaga Warna dengan latar Gunung Sindoro di kejauhan. Banyak terdapat spot foto-foto estetik di sini yang tentunya sangat dicari oleh banyak orang. Seperti misalnya lantai kaca, jembatan kayu gantung, ayunan, dan taman bunga.
Dari Dieng Park kami menuju food court di dekat titik 0 Dieng Wonosobo. Tempatnya lumayan luas dan cukup estetik ketika hari mulai sudah gelap. Ditambah udara yang dingin, banyak jajanan, jadi bikin betah berlama-lama di sini. Saya dan Pak suami penasaran dengan mie ongklok. Pastinya mie legendaris Dieng ini beda dengan mie yang biasa saya makan. Bukan pada teksturnya, tapi pada rasa kuahnya yang sedikit unik. Terasa bumbu kacang pada kuah kental tapiokanya. Ada manis dan ada sedikit gurih. Campuran kol serta daun kucainya menghasilkan rasa segar sebagai penyimbang. Satu porsi mie ongklok ini seharga 22.500 sudah dilengkapi 3 tusuk sate ayam atau sapi. Terima kasih Mas Farid sudah menemani mengantar kami sekeluarga berkeliling ke zona 3 dari subuh sampai malam. Selepas ini kami langsung pulang menuju penginapan dan menutup perjalanan seharian ini dengan mengerut kaki karena pegal-pegal. Nah, masih tersisa 1 hari lagi di Dieng. Mau kemana lagi ya? Bersambung pada part berikutnya di road trip kami ke Dieng. Bagi yang ingin melakukan tur menggunakan jeep, Kiana Resort sudah menyediakan fasilitas dengan harga terpisah. Kecuali untuk trip Sunrise Point, biayanya sudah all in di harga sewa kamar.